Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Lestari Deslaban, saya kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari LN Palar. Palar masuk sekolah di Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, yang berarti pendidikan dasar yang lebih luas, yang biasanya dikenal dengan singkatan MULO di Tondano. Palar kemudian masuk di sekolah Algemeen Middelbare School yang disingkat dengan AMS pada zaman Hindia Belanda dengan masa studi selama 3 tahun yang menerima lulusan MULO di Yogyakarta. Selama dia bersekolah di Yogyakarta, dia tinggal bersama Samratulangi. Di AMS inilah ia pertama kali berkenalan dengan politik atau ide-ide nasionalis dan menjadi anggota organisasi pemuda nasional Jong Minahasa. Palar meneruskan ke jenjang pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung atau yang biasa disingkat dengan ITB selama 1 tahun. Di kampus ITB, Palar bertemu dengan Soekarno dan mahasiswa nasionalis lainnya, dan aktif dalam menyelenggarakan pertemuan dan pidato nasionalis. Palar sempat dilanda penyakit yang parah, sehingga membuat ia terbaring di tempat tidur selama hampir 1 tahun, sehingga ia harus menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah sembuh dari sakitnya, Palar bekerja sebentar di Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau yang disingkat dengan KPM. Pada tahun 1924, Palar memulai kembali kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, Cikal Bakal Fakultas Hukum UI. Di sana dia bergabung dengan paham sosialis demokrat melalui seorang anggota Volksraad, yaitu J.S. Stokvis, ketua ISDP atau biasa dikenal dengan Partai Sosialis Demokrat Hindia. Setelah pemberontakan komunis tahun 1926 gagal di Jawa dan Sumatera, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan represif termasuk deportasi ke Boven di Gol. Melihat kondisi tersebut, keluarga Palar mencari perlindungan di tempat lain. Pada tahun 1928, Palar pindah ke Belanda. Pada tanggal 4 Agustus 1928, Palar berangkat dari Batavia menuju Rotterdam, Belanda dengan kapal Tabanan yang tiba di tujuan pada bulan September 1928. Pada tahun 1930, Palar menjadi anggota Sosial Demokratis Arbeiders Parties atau yang disingkat dengan SDAP. Setelah SDAP melaksanakan kongres kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai, termaksud hak kemerdekaan nasionalis untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Palar menjabat sebagai sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan NFF mulai dari Oktober 1933. Dia juga adalah direktur Persindo yang ditugaskan untuk mengirimkan artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke Pers Hindia Belanda. Pada tahun 1938, Palar kembali ke tanah airnya bersama istrinya Johanna Petronella Volmers yang dinikahinya pada tanggal 26 Juni 1935. Dia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk menghimpun informasi. Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. Assalamualaikum, nama saya Tista Julia. Jadi selama pendudukan Jerman di Belanda ketika Perang Dunia II, LN Palar itu tidak bisa bekerja untuk SDAP, sehingga dia bekerja di laboratorium Van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan gitaris orkestra keroncong. Selama perang,
LN Palar dan istrinya ini tergabung dalam gerakan bawah tanah anti Nazi. Nah, setelah perang, Palar ini terpilih menjadi anggota Tweede Kamer dari Partai Partij van de Arbeid atau PVDA. Nah, ini tuh sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Palar tuh mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Tapi hal ini tidak disambut baik oleh PVDA sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya sudah mendukung hak kemerdekaan Indonesia. Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Palar sempat bertemu lagi dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Dan di Belanda ini Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan. Tetapi parlemen Belanda menyetujui untuk melakukan aksi polisionil di Indonesia. Nah, Palar kemudian mengundurkan diri dari anggota parlemen dan anggota PVDA. Nah, Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Nah, posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Nah, pada masa jabatannya terjadi banyak peristiwa-peristiwa penting seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, pada saat itu konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan. Walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB karena Indonesia pas itu belum menjadi anggota PBB. Nah, setelah agresi militer 2 yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, kan perjanjian Royem itu kan disetujui, yang kemudian diikuti dengan konferensi meja bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada 28 September 1950. Nah, pada saat berpidato di muka sidang umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar tuh berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai duta besar Indonesia di India pada 1953. Nah, tapi pada tahun 1955 itu Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikut serta dalam persiapan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika, di mana kebanyakan dari negara tersebut merupakan negara yang baru merdeka. Nah, setelah pelaksanaan konferensi itu, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet, merangkap juga untuk Jerman Timur. Nah, dari tahun 1957 sampai 62 dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada, dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar PBB sampai tahun 1965. Nah, tapi karena konflik antara Indonesia dan Malaysia, dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat itu, kepemimpinan Soeharto di tahun 1966, Indonesia kembali meminta untuk masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Palar kemudian pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968. Nah, setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia, setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis, Palar kembali ke Jakarta, tetapi tetap melakukan tetap rajin melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat perwakilan Indonesia di PBB. Nah, LN Palar ini meninggal di Jakarta pada 13 Februari 1981
dia ini meninggalkan istrinya yang namanya Johanna Petronella Yoke Volmers ya, dan anak-anaknya ini ada 3. Yang pertama Mary Elizabeth Singh, yang kedua Maesi Martowardojo, dan yang terakhir itu Bintuar Palar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam. Saya berasal dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan tokoh atau latar belakang dari Sultan Syahrir. Biografi Sultan Syahrir. Perkenalan tokoh. Mengenai profil dan biografi Sultan Syahrir sendiri, beliau lahir pada tanggal 9 Maret 1909 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palindi, dan ibunya bernama Putri Siti Rabia yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Sultan Syahrir mempunyai istri bernama Maria Duta Ciao dan Siti Wahyuna. Orang tua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Riwayat pendidikan Sultan Syahrir. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonomi berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda. Dalam biografi Sultan Syahrir diketahui bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs yang tingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS atau Algemene Middelbare School yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Mulai terjun ke dunia organisasi. Dari AMS, ia menjadi siswa terbaik di sana. Ia banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Selain itu, ia juga mendirikan sekolah bernama Cahya Volksuniversiteit atau Cahaya Universitas Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak buta huruf dan dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian Sultan Syahrir menjadi aktivis sosialis. Ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana juga ia kemudian berkenal dengan Solomon Tas yang merupakan ketua klub mahasiswa Sosial Demokrat, dan juga wanita yang bernama Duta Ciao yang kelak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Ia menjadi Perdana Menteri termuda yakni pada berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ketika Republik Indonesia baru saja merdeka. Meskipun begitu banyak tulisan-tulisan Sultan Syahrir yang cenderung mengkritik dan menyerang Soekarno, tulisannya yang terkenal yaitu Perjuangan Kita. Pasca kemerdekaan Indonesia terjadi peristiwa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juni 1946. Ini dilakukan oleh kaum Persatuan Perjuangan yang merasa kecewa. Kecewaan ini karena diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinetnya, yaitu Syahrir II, kepada pemerintah Belanda ketika itu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Diplomasi kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Namun kaum Persatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, mencakup seluruh wilayah Nusantara. Sultan Syahrir sang ahli diplomasi Indonesia. Sultan Syahrir juga dikenal sebagai Ketua BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Beliau juga merupakan perancang dari perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer di Indonesia. Sebagai Perdana Menteri, Sultan Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yaitu Kabinet Syahrir 1, 2, dan 3.
Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia di kancah internasional melalui jalur diplomasi. Meskipun tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia, pada tahun 1947 Sultan Syahrir tetap aktif memperjuangkan kedaulatan Indonesia di forum internasional. Hal itu ia lakukan ketika ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB bersama dengan Haji Agus. Pada tahun 1955, setelah partainya gagal dalam pemilihan umum, hubungannya dengan Presiden Soekarno mulai renggang dan memburuk, hingga kemudian pada 1960 Partai Sosialis Indonesia yang didirikan oleh akhirnya dibubarkan. Pada tahun 1916 Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya pemerintah ketika itu mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss. Hingga akhirnya pada tanggal 9 April 1966 Sultan Syahrir akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sini Merehani Amelia dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 31. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran Sultan Syahrir dalam diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Dia juga mengemban jabatan merangkap sebagai Menteri Luar Negeri. Sehingga dengan adanya jabatan itu, dia sangat konsisten untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Lalu pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda berhasil memblokade Indonesia dari dunia luar. Namun, Sultan Syahrir berhasil meloloskan diri dan pergi ke India untuk mengikuti Inter-Asia Relation Conference. Nah, kedatangan Sultan Syahrir sangat disambut dengan hangat di lapangan terbang di New Delhi oleh Nehru. Bahkan Sultan Syahrir disebut-sebut sebagai bom Pasifik atau bom atom Asia. Lalu, Inter-Asia Relations Conference tersebut menghasilkan yang pertama, pembalian pemerintahan dari RI ke Yogyakarta. Yang kedua, yaitu pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949. Yang ketiga, yaitu penarikan semua tentara Belanda dari setiap wilayah di Indonesia. Yang keempat, yaitu penyerahan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat selamat-lamatnya tanggal 1 Januari 1950. 1 bulan setelah Inter-Asia Relations Conference, Sultan Syahrir ditunjuk sebagai delegasi untuk mewakili Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB yang dilaksanakan di Lake Success, Amerika Serikat. Pada saat itu, Sultan Syahrir kembali mengemban misinya, yaitu menarik simpati negara anggota PBB yang lain untuk mengakui keberadaan Indonesia. Namun pada forum tersebut, Sultan Syahrir mendapatkan respon sinis dari Menlu Belanda, yaitu E.N. van Clevens. Namun, tersebut dapat dilawan oleh Sultan Syahrir dengan memaparkan fakta-fakta bahwa Indonesia sudah mempunyai kelengkapan untuk menjadi negara yang sah. Bahkan dalam surat kabar The New York Herald Tribune, mereka mengulas pidato Sultan Syahrir dan menjadikannya sebagai pernyataan yang paling mengesankan. Lalu akhirnya Sultan Syahrir lepas jabatan sebagai Perdana Menteri dan ia menjadi wakil Indonesia di PBB. Tidak lupa dalam setiap sidang PBB, ia selalu menyuarakan keberadaan dan kedaulatan Indonesia. Dan dia selalu menarik simpati negara anggota PBB. Bahkan, Sultan Syahrir juga mampu mematahkan arogansi Belanda yang bersikukuh tidak ingin mengakui keberadaan Indonesia. Lalu pada akhirnya, Sultan Syahrir mendapatkan respons positif
setelah banyak negara anggota PBB yang mendukung Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Marianita dari kelas 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang Sumitro Joyo Hadikusumo. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Kebumen, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 9 Maret 2001 di Jakarta. Beliau adalah anak dari pendiri Bank Negara Indonesia, yaitu Margono Joyo Hadikusumo. Ia meraih gelar Doktor Ekonomi di Netherlands Economics Hogeschool pada tahun 1943, lalu pulang ke Indonesia pada tahun 1946 dan diangkat menjadi salah satu staf oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir pada Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang pertama, menjadi anggota 5 ahli dunia atau Group of 5 Expert di PBB. Yang kedua, menjadi pembantu staf Perdana Menteri. Yang ketiga, menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia. Yang keempat, menghadiri persidangan Dewan Keamanan PBB di London pada tanggal 17 Januari 1946. Yang kelima, menyusun argumentasi baru untuk menghadapi diplomasi Belanda pada tanggal 14 Maret 1946. Yang keenam, membawa memorandum kepada pejabat sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Yang ketujuh, menjadi anggota Panitia Pemikiran Siasat Ekonomi Indonesia. Yang kedelapan, menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Yang kesembilan, menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo Prowoto. Yang kesepuluh, menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaujatul Aulia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim dan Siti Zainab. Ayahnya ini merupakan jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Kiai Haji Agus Salim memulai pendidikan dasarnya di ILS, yaitu Sekolah Khusus Orang Anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke HBS yang ada di Batavia. Nah, di sana ia menjadi lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan notaris di Kongsi Pertambangan yang ada di Indragiri. Pada tahun 1906, ia berangkat ke Jeddah untuk bekerja sebagai konsultan Belanda yang ada di sana. Nah, pada periode itulah ia kemudian berguru dengan Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan pamannya. Kiai Haji Agus Salim terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur 2. Nah, kemudian ia diangkat menjadi kepala redaksi. Ia menikah dengan Zainatun Nahar dan mereka dikaruniai 8 orang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Karismawati dari kelas 12 IPS 1. Di video ini saya akan membahas tentang peranan Agus Salim dalam diplomasi Indonesia. Peranan Agus Salim dalam bidang diplomasi berawal dari dirinya dipilih sebagai perwakilan perundingan pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945. Dalam perundingan ini, Agus Salim menunjukkan kecakapannya dalam adu argumentasi. Belanda menyatakan bahwa Indonesia masih menjadi wilayah di dalam kerajaan Belanda, tetapi pernyataan ini dibantah oleh Agus Salim dengan memaparkan fakta-fakta bahwa Belanda telah kalah perang dan menyerah terhadap Jepang pada 1942, sehingga Belanda tidak memiliki hak untuk menguasai Indonesia. Pada April 1947, Agus Salim juga memimpin diplomasi Indonesia di sejumlah negara-negara di Timur Tengah. Dalam misi ini,
Agus Salim berupaya untuk mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan dukungan dan mengakui kedaulatan Indonesia. Perjuangan Agus Salim ini membuahkan hasil dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh negara-negara Mesir, Irak, Afghanistan, Suriah, dan Arab Saudi. Pada Agustus 1947, Agus Salim juga dipilih sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Salah satu agenda sidang ini yaitu masalah agresi militer Belanda di Indonesia. Awalnya masalah ini tidak mendapatkan simpati dari negara-negara anggota PBB, tapi berkat adanya pidato Agus Salim sehingga mengubah pandangan negara-negara, khususnya negara-negara barat, sehingga mendapatkan simpati dan mengakui kedaulatan Indonesia. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.